Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes, kurang kompak? Sudah habis snacknya? Kalau habis minta lagi di panitia ya. Saya ulangi lagi salam saya. Yang mau menjawab salam saya dengan kompak dan ikhlas, saya doakan semoga diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rizki dan ilmu. Yang masih jomblo dimudahkan jodoh, yang sudah jadian mudah-mudahan sampai ke pelaminan. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama yang senantiasa saya muliakan dan saya takdimi, kepada sesepuh bini sepuh, para alim, para ulama semua dari desa Dusun Glagah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya muliakan dan saya hormati, kepada Ketua MBCNU Kecamatan Buja atau yang mewakili yang saya hormati, kepada Ketua NU Ranting Leban Bapak Mufid yang saya hormati, kepada Ketua IPNU dan IPPNU yang saya hormati, kepada Ketua Lazisnu Kecamatan Buja yang saya hormati, dan kepada tamu undangan semua serta para kader-kader IPNU, IPPNU yang saya banggakan dan yang saya hormati. Marilah di siang hari ini kita bersama-sama menambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan di majelis yang mubarak ini dengan dalam acara harlah dan pelantikan IPNU dan IPPNU. Harlah IPNU yang ke-67 dan IPPNU yang ke-66. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini betul-betul mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendapatkan manfaat di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa kita jadikan suri toladan. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa menjadi umatnya hingga akhir hayat sehingga kelak besok bisa mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya ucapkan selamat hari lahir IPNU yang ke-67 dan IPPNU yang ke-66. Mudah-mudahan dengan lahirnya IPNU dan IPPNU ini bisa menjadi lumbung atau wadah kader-kader Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa
menumbuhkan rasa cinta kepada negara Republik Indonesia. Kalau kita melihat usianya 67 dan 66, itu usia yang bukan muda lagi, sudah tua. Di sini masih sangat-sangat muda, kecuali saya yang sudah STW. STW itu apa? Setengah tua, ya. Jadi kalau usia 67 dan 66 berarti sudah tua. Mudah-mudahan dengan bertambahnya umur, bertambah usia, IPNU dan IPPNU semakin bisa mengoreksi, membenahi kekurangan-kekurangan, sehingga bisa menjadi organisasi yang lebih baik, lebih bermanfaat untuk masyarakat dan untuk umat semuanya. Amin, Allahumma amin. Apalagi di zaman tantangan yang sungguh berat ini, di zaman modern ini tantangannya IPNU dan IPPNU semakin berat. Karena apa? Karena dengan tantangan zaman yang semakin canggih, maka hambatan dan rintangan juga akan semakin banyak. Maka dari itu, semoga kader-kader IPNU dan IPPNU ini bisa selalu menumbuhkan rasa cinta, tetap beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa menumbuhkan dan membina akhlakul karimah. Untuk kita sebagai kader NU ini, kita mempunyai tugas yang sangat penting. Tugasnya apa? Sebagai kader NU mempunyai tugas dua yang penting. Yang pertama adalah tugas sebagai hirasatuddin, yaitu menjaga agama Islam yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus kita jaga? Karena apa? Agama Islam. Iklan lewat dulu ya. Agama Islam terutama di Pulau Jawa ini yang dibawa oleh Wali 9, yang dilanjutkan oleh para ulama dan kemudian dijaga oleh para kiai, zaman sekarang ini sudah mulai dirongrong, diusik oleh aliran-aliran Islam yang beraliran ke keras atau radikal. Contohnya apa? Aliran Wahabi. Kenal enggak? Kader NU enggak ngerti Wahabi bahaya ya. Jadi itu adalah aliran-aliran yang sangat berbahaya. Maka dari itu kita harus menjaganya sebagai kader NU agar saudara-saudara kita, anak cucu kita besok itu tetap bisa berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan apa kita menjaganya? Yang pertama, kita harus menjaganya dengan ilmu. Jadi kita menjaga dengan ilmu dan akhlak. Al ilmu nurun. Pada saat sekolah ilmu nurun. Nurun ki apa? Nurun itu nyontek, iya. Ini rata-rata masih sekolah ya. Kebanyakan masih SMA ya. Al ilmu nurun, bukan ilmu kuwi nyontek. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Sehingga begitu pentingnya ilmu itu ya. Karena apa? Ilmu itu yang akan mengantarkan kita untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat.
Semua kita pasti punya cita-cita. Kira-kira cita-citanya panjenengan semua apa? Cita-citanya apa, Mas? Sukses. Mbak cita-citanya apa? Mesti cita-citanya itu sama, yaitu pengen bahagia, sukses dunia, dan kepengen bahagia, sukses di akhirat. Betul enggak? Ini terbukti dengan setiap kita berdoa, kita akhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau kita kepengen sukses bahagia dunia akhirat, maka Rasulullah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa kepengen sukses di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa kepengen sukses di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa kepengen bahagia dan sukses dunia akhirat, maka dengan ilmu. Berarti ilmu ada dua, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Maka dari itu saya mengingatkan dan mengajak kepada generasi IPNU dan IPPNU, terutama yang hadir di majelis pada siang hari ini, bersemangatlah dalam mencari ilmu, bersemangat dalam menuntut ilmu, agar apa yang dicita-citakan bisa tercapai, ya. Karena saking pentingnya ilmu, Rasulullah pun dawuh, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya, wajib bagi muslimin, muslimat, laki-laki, perempuan, kecil atau besar, dari Bandungan, Gendongan sampai Liang Lahat. Karena tadi saking pentingnya ilmu. Bahkan Rasulullah pun dawuh, utlubul ilma walau bisin. Apal hadisnya? Generasi IPNU kok belum hafal? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Artinya bukan kita kan wajib golek ilmu tekan negeri Cina kadoan, ora nyandak duwite, ndak nyandak ongkose, ya ndak. Artinya di sini bahwa kita itu diperintahkan untuk mencari ilmu sampai maksimal. Maksimal itu ya maksimal kesempatannya, maksimal umurnya, maksimal transportasinya. Sing penting ada kesempatan, kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Di antara ilmu tidak hanya ilmu formal saja. Kalau misalnya ilmu formal sudah sampai SMA, lanjut kuliah bagi yang ada biaya. Bagi yang belum ada, tetap dicari. Nah, termasuk di sini ini wadah organisasi juga tempat mencari ilmu. Jadi adik-adik berorganisasi di IPNU, IPPNU ini juga tempat untuk mencari ilmu, menimba pengalaman dengan teman-teman, juga dengan para senior. Jadi di sini tolong bersemangatlah, karena tidak ada orang yang sukses tanpa ilmu. Adik-adik bisa melihat, ini saya manggil adik-adik apa sahabat-sahabat ya? Rekan-rekan ya panggilannya, rekan dan rekanita. Maaf karena dulu waktu saya itu seusia panjenengan, saya belum ke IPNU, saya di perantauan, ya. Saya masih di pondok pesantren, jadinya belum bisa ikut IPNU. Tapi pada saat di perkuliahan, insya Allah saya tetap ikut PMII, itu yang mewadahi para generasi NU juga. Jadi rekan dan rekanita yang saya banggakan, yang saya hormati, ya. Tidak ada satupun orang yang sukses ini tanpa ilmu. Kebanyakan orang yang sukses mesti punya ilmu, baik ilmu formal maupun ilmu non formal.
Kira-kira apa ada orang sekarang jadi DPR, jadi pejabat, jadi menteri tidak berilmu? Orang pengusaha sukses kira-kira ada nggak tidak berilmu? Bahkan ilmu yang sangat sederhana pun harus dikuasai. Contohnya, bagi Rekanita ini harus punya ilmu, paling tidak ilmu masak. Karena apa? Pengen besok jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga tidak bisa masak, bahaya. Itu juga butuh ilmu ya. Jadi di sini ini iklan lagi. Terus maksudnya saya ceramah sambil suruh ngemil gitu. Terima kasih. Saya ulangi lagi, tidak ada orang yang sukses tanpa ilmu, baik ilmu formal maupun ilmu non formal ya. Jadi saya harapkan di sini orang yang jadi petani pun sukses karena punya ilmu. Contoh para petani kok tidak punya ilmu, waktu misalnya ini musimnya musim hujan, ditanami apa yang tidak cocok malah tidak panen. Orang dagang juga punya ilmu. Apapun pasti membutuhkan ilmu. Nah, ini kesempatan buat rekan-rekan kita semua di sini untuk selalu ya semangat dalam mencari ilmu agar apa yang dicita-citakan bisa tercapai dan bisa menjaga yang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian di sini bahwa dengan ilmu kita bisa bahagia, sukses dunia akhiratnya. Karena orang beribadah kok tanpa ilmu mardudatun. Ya ndak? Kita mau sholat butuh ilmu, piye carane sholat sing bener. Kita mau ibadah haji butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Kalau kita misalnya sholat kok yang penting sholat, tidak tahu tata caranya yang benar, tidak tahu syarat rukunnya, itu mardudatun. Karena tidak tahu ilmunya dan tidak pengen tahu ilmunya, kecuali kalau belum tahu dan tidak ada yang ngasih tahu. Harusnya selalu berusaha ya. Maka di sini mumpung ada kesempatan selagi masih muda ya, gunakan kesempatan waktu muda untuk selalu menuntut ilmu. Karena kesempatan waktu muda tidak akan terulang lagi ya. Orang yang sudah tua tidak akan mungkin balik muda lagi. Ada ndak orang tua balik muda lagi? Walaupun dipoles, dibawa ke salon misalnya, bayar mahal, tapi umurnya tetap tua. Kesempatan muda tidak akan terulang lagi. Maka dari itu, gunakan kesempatan muda sebelum datang waktu tua. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ightanimu khamsan qabla khamsin." Sababaka qabla haramika. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa saja itu? Yang terpenting di sini yang pertama adalah gunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Kira-kira yang di sini semua ini kepengen jadi tua ndak? Kepengen jadi tua ndak? Nek ndak kepengen jadi tua berarti ora kepengen panjang umur, ya ndak? Yang kepengen jadi tua berarti kepengen panjang umur. Nek ora kepengen tua berarti kan sudah muda, sudah ketemu malaikat Israil. Mau? Sudah siap? Belum merasakan nikmatnya dunia, Bu, katanya gitu ya. Jadi maka gunakan waktu muda ini sebelum datang waktu tua, karena kesempatan tidak akan terulang lagi. Waktu muda itu waktu yang sangat istimewa. Waktu muda badannya masih kuat, beda dengan pada saat tua. Rekan-rekan kita di sini mengendarai motor luar kota masih kuat karena tenaganya masih kuat. Tapi kalau sudah tua, STW saja seperti saya kalau bolak-balik ke Kendal itu 2 hari 3 hari sudah loyo badannya karena sudah STW, apalagi kok sudah tua. Saat muda
pikiran masih cerah, masih cemerlang karena belum mikir yang macem-macem. Tapi kalau sudah tua pikirannya sudah mumet, mikir butuh, mikir bayar sekolah anak, mikir kondangan, mikir macem-macem. Saat muda ya, saat muda kreativitas masih berkembang. Tapi kalau sudah tua sudah cuntel karena sudah banyak pikiran. Nah, maka dari itu mumpung muda, mumpung ada kesempatan, kita gunakan, monggo digunakan teman-teman untuk berkarya, untuk menimba ilmu. Karena ada pepatah mengatakan belajar di waktu muda seperti mengukir di atas batu. Nek ngukir di atas batu kan awet ya, apalagi batunya keras. Nggak ada batu yang lemah, semua batu tuh ya keras. Belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. wes bablas ilmune. Jadi kalau saya biasanya ngaji sama ibu-ibu tua-tua di majelis taklim itu, misalnya Bu yang nek saya di majelis kan biasanya pakai bahasa Jawa, menyesuaikan. Ini pakai bahasa Indonesia ya, karena yang saya hadapi para milenial yang sudah canggih ya. Misalnya bulan ini saya sampaikan, saya tanya lagi kemarin, Bu kalau wingi sing kula sampaikan apa Bu? Mboten ngertos Bu napa, pun supe. Nah niku wes bablas ilmune, tapi ndak apa-apa, mboten napa-napa Bu, sing penting jenengan tindak teng majelis taklim pun angsal ganjaran. Saya seperti itu ya. Jadi kesempatan adik-adik semua di sini ya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk tholabul ilmi. Carilah ilmu ya sampai sejauh mungkin. Jangan hiraukan pacarmu dulu. Nanti kalau sudah dapat ilmu, insya Allah jodohmu akan mengejar lagi. Bener nggak? Kalau anak orang pinter, sukses, pasti cewek-cewek mas. Nek wong pinter, wong sukses, cewek-cewek do goleki dhewe. Begitu juga mbak rekanita, nek sudah sukses, pinter, ra usah bingung sesuk jodohku sapa, mesti do goleki dhewe, ki rebutan. Karena itu orang berilmu itu mulia di dunia, mulia di akhirat. Rekan-rekan kita bisa melihat para alim, para ulama itu, para sesepuh yang punya ilmu ya. Kita lihat mereka mulia di dunia, ini baru di dunia sudah mulia. Kenapa? Kalau kita melihat para alim, para ulama, mereka tidak ada yang kerja rekoso, tapi kehidupannya tercukupi, ya ndak? Karena kemuliaan itu yang dijanjikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu ya. Maka dari itu sekali lagi saya berpesan, bersemangatlah ya, menggunakan waktu masa muda untuk mencari ilmu, untuk berjuang lewat wadah, lewat lumbung ini organisasi IPNU dan IPPNU. Kemudian yang kedua, kita jaga ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akhlak. Kenapa dengan akhlak? Bagaimana kita menjaga akhlak? Karena sekarang ini kalau saya melihat di Indonesia tidak krisis ekonomi, tapi malah krisis akhlak. Buktinya apa? Kalau zaman dulu saya waktu kecil belum ada motor. Sekarang sudah tidak bisa menghitung banyaknya motor. Dulu apalagi kok mobil ya. Sekarang mobil di desa saja sudah banyak sekali. Dulu makan enak, makan sama ikan, ayam itu mungkin setahun sekali apa 2 kali apa 3 kali bisa dihitung. Tapi sekarang malah sampai bosen. Berarti krisis ekonomi bukan. Malah sekarang krisisnya krisis akhlak. Betul? Nah,
Maka dari itu, bagaimana kita harus mempunyai akhlakul karimah? Akhlak itu tercermin dari pancaran hati, qalbun. Kalau kita bisa menjaga hati kita, maka kita akan bisa mencerminkan akhlakul karimah. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, sebaliknya akan tercerminlah akhlakul mazmumah. Dengan apa kita menjaga hati kita? Dengan zikrullah. Zikrullah adalah selalu ingat kepada Allah. Baik lisannya selalu zikrullah, perbuatannya selalu zikrullah, hatinya selalu ingat kepada Allah. Kalau kita sudah zikrullah, ingat kepada Allah, itu bisa menjadi rem. Ibarat kendaraan kalau tidak ada remnya, bagaimana? Blong, keblabasan, jegur, jurang, ya enggak? Sama. Kalau kita tidak ada remnya, tidak zikrullah, ya, ini para rekan-rekan kita ini bahaya sekali. Bahayanya apa? Bahayanya lawan jenis bersama. Kok tidak bisa menjaga, ini bahaya. Kok tidak ada remnya? Bahaya apa bahaya? Bahaya sekali. Maka di sini harus ada remnya. Remnya selalu zikrullah, yang bisa menjaga hati kita itu zikrullah. Dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat kepada Allah, ya. Seperti syair yang dilantunkan oleh A'agim, kita harus bisa menjaga hati. Hafal syairnya? Hafal, nyanyi bersama. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Yuk, jagalah hati, kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, berpikir pun jadi jernih. Betul? Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, hatinya busuk, maka hatinya busuk, akhirnya apa? Akhirnya kita apa? Akhlak akan menjadi terpuruk. Karena apa? Karena tadi tidak bisa menjaga hati. Jagalah hati, yuk, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, nyun sewu. Bila hati kian bersih, ayo, sanda, ayo. Ulangi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Tidak bisa ya? Bang Baik bisa? Rekanita. Ayo ulangi. Masa lagu modern tidak bisa? Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati buruk, batin terasa gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Rodok rame iki musik rak main kok. Kalau kita bisa menjaga hati, ya, maka di sini kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati, kita akan terjebur ke maksiat. Naudzubillah min
dalik ya. Jadi mari kita jaga hati kita agar selalu kita terbina akhlakul karimah. Kenapa? Al akhlaku fauqal ilmi. Akhlak itu di atas ilmu. Sekarang ini, zaman modern ini, cari orang pinter banyak. Cari orang pinter banyak. Cari anak-anak pinter juga banyak. Tapi zaman modern ini, kira-kira cari orang yang berakhlak banyak apa sedikit? Makanya tadi saya katakan bahwa kita ini sedang krisis akhlak. Jadi kalau kita sekarang ini krisis akhlak, berarti kita harus memperbaiki akhlak. Zaman sekarang beda sekali dengan zaman dulu waktu kecil. Zaman saya kecil SD, kalau ada bapak ibu guru lewat, pasti mengucapkan assalamualaikum pak, assalamualaikum bu. Itu zaman saya MI, saya masih ingat betul. Tapi zaman sekarang, mohon maaf, muridnya papasan dengan gurunya. Sekarang nggak musim jalan ya, pakai Honda. Undane gurune rada ora apik, malah ora disopo, langsung wes disalib. Ya ndak? Jujur saja, ya ndak? Betul ya. Jadi walaupun pinter berilmu, tapi kalau tidak punya akhlakul karimah kepada guru, kepada kiai, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Walaupun pinter tapi tidak punya akhlakul karimah, ilmunya tidak akan barokah. Pengen punya ilmu yang manfaat, barokah apa tidak? Pengen pastinya ya. Maka dari itu kita jaga akhlak kita kepada para alim, para ulama, para kiai, para guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, dengan selalu berakhlakul karimah. Sekarang ini mohon maaf, banyak anak pinter, tapi kira-kira anak yang pinter tapi tidak berakhlak kepada kedua orang tua. Ada ndak sekarang anak yang berani kepada kedua orang tua? Ada mas? Banyak, tapi tidak di sini ya. Insya Allah kader-kader IPNU dan IPPNU semua birrul walidain, berakhlakul karimah. Kalau kita melihat berita-berita di televisi ya, di luar sana banyak sekali anak-anak yang tidak berakhlakul karimah. Anak berani sama orang tua, walaupun dia tahu dia dilahirkan dari seorang ibu, dia berani memukul ibunya. Naudzubillah min dzalik. Dia berani menganiaya orang tuanya karena gara-gara minta Honda. Di sini tidak ada ya, tidak ada kader NU. Ya kader NU ya harus berakhlakul karimah semua ya. Jadi seorang anak yang tidak berakhlakul karimah kepada kedua orang tua, itu hidupnya tidak akan berkah. Betul apa betul? Karena apa? Jelas Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtal walidain. Hafal semua hadisnya? Hafal ya? Baca bersama, yang belum hafal biar hafal. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtal walidain. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan orang tua. Kalau kita kepengen bahagia hidupnya, kita harus jadi anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bisa membahagiakan orang tua. Setidak-tidaknya ya, jangan sampai menyakiti hati orang tua. Walaupun belum bisa membahagiakan dengan materi, kita berusaha membahagiakan dengan ucapan. Kita berusaha membahagiakan dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Kita bahagiakan dengan doa ya. Karena doa ibu mustajab, doa anak kepada orang tua juga
mustajab, ya. Saling mendoakan kan enak ya, ya. Jadi kalau ada lagu apa Mas itu? Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Nah ini pasti hafal, iya. Yuk, dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Ini sudah ada syair yang seperti itu, ya. Terkadang mohon maaf, zaman sekarang dipanggil ibunya tidak nyambung-nyambung, tapi nek ada telepon dari pacarnya langsung buru. Iya ndak? Jujur ndak? Jadi kalau dipanggil ibu harus cepet-cepet, ya. Jadi saya harapkan di sini semua rekan-rekan kita, ya, kita bisa membina akhlakul karimah. Kita sampai jam berapa ini ya? Kok cepet temen ya? Jam 5. Terus sholat duhur pripun? Kondok, syariate sapa kondok dengan seperti ini? Wah, payah ini. Kaderekno ne payah ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ya, yang masih punya orang tua, sayangilah orang tua, ya. Sayangilah dengan penuh kasih sayang, jangan sekali-kali menyakiti walaupun hanya dengan ucapan, ya. Karena dalam Al-Qur'an sudah didhawuhke kita mengucapkan ufin saja tidak boleh, apalagi dengan kata-kata yang lebih tidak pantas, ya. Maka dari itu bersemangat kita untuk menumbuhkan akhlakul karimah. Kemudian tugas kita yang kedua sebagai kader IPNU, IPPNU, sebagai kader NU yaitu apa? Hirasatut daulah, menjaga persatuan, kesatuan, keutuhan negara Republik Indonesia, ya. Kenapa harus kita jaga? Kita ingat, ya, kita ingat perjuangan para syuhada, para pahlawan-pahlawan pada saat merebut kemerdekaan Indonesia. Mereka berkorban harta dan jiwanya, ya, untuk merebut kemerdekaan. Sekarang sudah merdeka, tugas kita untuk menjaga dengan apa? Dengan mengisi dengan hal-hal yang lebih baik. Kita mau menjaga kalau kita punya rasa cinta, ya ndak? Kalau tidak ada rasa cinta, no, tidak akan mau menjaganya mesti, ya. Apapun itu mesti didasari dengan rasa cinta. Kita mau mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti perintah-perintah Allah karena kita cinta mahabbah kepada Allah dan Rasulullah. Kita mau mengikuti orang tua karena kita cinta kepada orang tua. Kita mau mengikuti suami yang sudah bersuami, saya ini, karena kita cinta kepada suami kita. Lah ini, kalau rekan-rekan kita ini mau mengikuti calon-calonnya mesti ada rasa cinta. Kalau kita kepengen bisa mempertahankan keutuhan NKRI ini, mestinya kita harus punya rasa cinta kepada negara Indonesia. Siapa kita? Kok lemes ya main duhur Mas ya? Kita wis do ngelih ya. Jadi mari kita tumbuhkan rasa cinta kepada bangsa Indonesia ini, ya, agar kita ikhlas dalam berjuang, ikhlas dalam menjaganya, ya. Kita harus bersabar dengan segala apa yang terjadi saat ini, berbagai musibah-musibah yang datang. Dengan kecintaan kita kepada NKRI ini, maka
akan menumbuhkan semangat berjuang, semangat berkarya bagi generasi-generasi IPNU dan IPPNU. Kiai Haji Wahab Hasbullah pernah membuat syair lagunya, ini mesti apal, nek ora apal kebangetan. Syair lagunya apa yang diciptakan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah? Apa? Ya lal waton. Nek kader IPNU, IPPNU kok tidak hafal ya lagu Ya lal waton kebangetan. Apal Mas? Bisa? Nyanyi bersama? Semangat? Yuk. Tarik. Sik, tak minum saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, waladaku minal iman, bidadu ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, waladaku minal iman, bidadu ya lal waton. Indonesia diladeh anta urwan maqamat kullu mayyan bika yawman tawihayan qaimaman kullu mayyan bika yawman tawihayan qaimaman. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Mbak-mbaknya kok kurang semangat ya? Padahal saya ning arep ganteng-ganteng loh Mbak. Mbak-mbaknya semangat? Hafal mbak-mbaknya khusus? Rekanita hafal semua? Rekanita khusus diiringi Mas. Ayo diiringi. Ini mic-nya dikasih satu apa dua sana. Ayo. Ayo. Ayo hafal, ayo semua hafal. Ayo, dua-duanya, tiga-tiganya semua, enggak apa-apa Mas. Kasih. Biar ikut tampil juga. Ayo. Ayo semangat. Mas ada segini yuk. Ayo dikai mic kode uti yuk. Tuh, di sini yuk. Biar kita mendengarkan suara emasnya rekanita dari kader IPPNU. 1, 2, 3, oke? Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, waladaku minal iman, inhatu alal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman.
Tapi wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau bangkit martabatku. Siapa datang mengancam, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Jos, ya. Tidak ketinggalan dengan mas-masnya berarti ya. Ternyata alhamdulillah sebagian sudah hafal, tapi sebagian ada yang belum hafal ya ndak? Harus hafal, itu memberikan semangat kita kepada cinta tanah air ya. Kita harus memiliki cinta tanah air. Ini waktu zuhur sudah hampir tiba. Artinya berarti waktu saya di sini sudah harus selesai. Ya. Karena biasanya jatahnya 1 jam, ini 1 jam kurang 10 menit. Maka sedikit lagi saya sampaikan ya, kita sebagai kader IPNU, IPPNU harus mempunyai jiwa ya, jiwa yang bisa menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, rela berjuang untuk ahlus sunnah wal jamaah, juga untuk tanah air tercinta. Yang namanya berjuang itu apa artinya? Berjuang itu apa yang bisa kita berikan untuk NU, apa yang kita bisa berikan untuk IPNU dan IPPNU, dan apa yang bisa kita berikan untuk negara kita tercinta. Bukan apa yang kita dapatkan. Kalau kita mengharapkan apa yang kita dapatkan dari IPNU, dari IPPNU, dari NU, ya kita malas berjuang. Yang namanya berjuang, rela berkorban, mau berjuang untuk organisasi yang kita jadikan wadah. Kita harus berjuang untuk menjaga keutuhan negara NKRI dengan apa? Memberikan apa yang kita bisa punya, dengan ilmu, dengan tenaga, ya, dengan pikiran dan sebagainya. Maka yang punya ilmu ya berjuang dengan ilmunya. Yang punya uang, harta, berjuang dengan hartanya. Yang punya badan, jiwa sehat, berjuang dengan tenaganya. Maka tidak harus berjuang itu dengan uang, sesuai kemampuan ya. Maka di sini hirasatut daulah, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai kader Nahdlatul Ulama ya. Yang terakhir nih, sebelum saya akhiri, karena kalau sudah ada waktu adzan berarti kita juga sudah berkewajiban untuk melakukan sholat zuhur ya. Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan kita yang nanti habis ini dilantik ya. Sudah? Oh sudah. Tak kira katanya jadwalnya nanti habis zuhur. Sudah? Oh berarti alhamdulillah. Saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan ya selalu sehat ya, kuat, sabar berjuang untuk menumbuhkan organisasi kita tercinta Nahdlatul Ulama, untuk bisa menambah wawasan, pengetahuan, belajar bersama di wadah IPNU dan IPPNU ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, selalu diberikan kekuatan, keberkahan ilmu dan keberkahan rezeki ya, karena semua itu tidak lepas dari rezeki. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan selamat berjuang, selamat mengemban amanah, semoga sukses dunia akhirat, amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Tidak pantas saya berbicara panjang lebar, terlalu panjang terlalu lebar juga tidak pantas, terlalu panjang juga tidak enak ya ndak. Yang sedang
saja ya. Yang penting kita ambil manfaat ilmunya, bisa dimanfaatkan ya. Dari saya akhiri, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ya. Mungkin rekan-rekan kita ada yang sudah tahu, banyak yang belum tahu, tapi tidak masalah, nanti lama-lama akan tahu ya. Jadi dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Semoga kita dapat mengambil segala hal baik yang beliau sampaikan. Acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Sebelum acara ini berakhir, kami selaku pembawa acara, apabila dalam penyampaian acara ini dari awal sampai akhir banyak kesalahan yang kami sengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Haji Basuni kami persilahkan. wala dinat wala nikniyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabarak sahabatul muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'amuka fi maidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimatin wal Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tunjina bil mahbali wal afat wa taqdi lana bi jami al hajat wa tutahhirna bi min jami sayyiat wa tarfa'una bi indaka ahla darajat wa tubalighuna bi asrwajat min jami'il khairat fil hayat wa batil amat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husn ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril ghibati wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka hudda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinna wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil iman wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amran mutaqabbalan wa rizqan halalan wa syambar wa tansulihan. Allahumma la tata' fi hadzal masjid hadzal lana dalban ila ghafarta wa la haman ila farasta wa la banan aqadaita wa la marda ila safaita wa la qalbun nafta wa la qasabta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadaitaha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wal khair wal Qur'an wa la taj'alna jami'an hidayah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antal rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi barakah salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ta'awahum fiha subhanaka Allahumma wa ta'ala sampai akhiru da'ana alhamdulillah taqabbal minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan dan rekanita sekalian, setelah ini kita melaksanakan isoma terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan ada hiburan dan sarasehan. Jadi untuk waktu isoma harap dapat dimaksimalkan dengan baik. Sampai jam 1 kumpul lagi di sini nggih. Terima kasih. Cek long 1 2 digoyang. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk miladil mabruk Dari